Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sugeng B. Saya akan membahas terkait tentang Autodesk Inventor 2020 dengan tema Inventor Drawing. Jadi tujuannya di sini Inventor Drawing, saya akan mengatakan apa itu Inventor Drawing. Jadi Inventor Drawing itu saya akan menjelaskan bagaimana membuat Inventor Drawing, terus membuat tahapan persiapan dalam pembuatan gambar kerja di Inventor Drawing, terus mengubah style dan standar editor, ukuran kertas dan titik blok, terus membuat dan memberikan ukuran pada gambar ortogonal, mencetak hasil gambar pas di print. Jadi untuk teorinya, Inventor Drawing itu merupakan alat komunikasi antara percakapan dengan pelaksanaan dalam pembuatan produk, sehingga sesuai baik dalam bentuk dan ukurannya. Autodesk Inventor 2020 menerapkan beberapa standar gambar kerja seperti ISO, GIS, DIN, dan HSI, ANSI. Nah, kemudian teknik gambar kerja seperti tabel tipe garis, project, dan satuan akan diatur secara otomatis setelah kita memilih salah satu jenis standar gambar kerja yang dipakai. Kita masih dalam mengubah beberapa hasil setting otomatis untuk disesuaikan dengan kebutuhan menggunakan aplikasi Inventor Drawing. Jadi kita bisa mengatur sendiri dengan contohnya kita punya project. Project saya menggunakan inci, kita bisa pakai inci. Project saya menggunakan milimeter, kita bisa setel itu. Makanya kita nah, di sini ada, tadi saya bilang Inventor Drawing, di sini ada AC ini yang tadi saya jelaskan itu milimeter, itu IDW, satunya IDW untuk filenya. Ada BSI, IDW juga, semua IDW ya untuk Inventor Drawing. Ada ISO, ada GIS, ada DIN. Kita pilih ISO aja ya, baru kita klik. Nah, inilah tampilan Inventor Drawing. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita akan kalau kita menyetel style dan standar editor. Jadi kita masuk ke manager. Ada di manager ini. Nah, ini standar editornya. Nah, kalau pengguna baru atau yang sudah pernah mengubah ini terus satunya sudah diatur, ya nggak usah Pak ke sini. Tapi ini untuk teman-teman yang baru menginstal Autodesk Inventor terus belum pernah disetting, ya kita bisa setting di sini. Kita masuk style editor. Nah, ini adalah tampilan style dan standar editor. Jadi tahapan setelah membuka Autodesk Inventor ini, Inventor Drawing, template kita menggunakan template ISO IDW adalah merupakan settingan style dan standar editor dengan cara kita tadi sudah mengklik tadi manager, terus style sudah, style editor. Nah, terus langkah-langkah setting dalam style dan standar editor sebagai berikut. Nah, kita akan mengatur jenis proyeksinya. Jadi kita klik di bagian optimal standar. Kita cari optimal standar. Cari optimal standar, mana optimal standar? Nah, ini. Nah, standar, terus kita pilih, kita klik default standar ISO. Nah, nih, jadi kita masuk standar, terus default ISO. Kita klik, baru kita pilih. Nah, kita pilih
view review. Nah, di sini. Nah, teman-teman di sini bisa atur triangle-nya sama triangle-nya. Nah, di sini yang face angle-nya adalah ini proyeksi Amerika, ini Eropa. Jadi kalau teman-teman mau, oh saya maunya pakai proyeksi Amerika, saya bawa proyeksi Amerika, ini proyeksi Eropa. Terus kita akan kalau ini sudah kita tinggal atur aja mau pilih yang mana ya, antara proyeksi Amerika atau proyeksi Eropa. Saya pilih Eropa aja ya. Terus kalau sudah saya save, saya close. Nah, kita pilih style lagi. Sekarang kita akan masuk ke mengatur layar. Nah, sekarang kita klik optimi layar, kita cari yang ini layar ya. Nah, di sini kan banyak sekali nih, ada 3 dimensi sketch geometric ISO, ada Blender ISO-nya. Nah, di sini kita akan masuk ke 3 dimensi sketch geometric ISO-nya. Kita cari ini. Sudah. Terus pada dialog kotak ini kita setting namanya, bisa kita dari namanya, kita bisa setting namanya di sini. Jadi tadi kita ISO nah, kita bisa setting namanya di sini mau ganti apa, terus chainnya gimana, terus tebal garisnya mau gimana untuk benda kerjanya, untuk tampilan layarnya nanti pas dibuat 3 dimensinya. Nah, sudah, kita masuk ke mengatur teks. Nah, mengatur teks. Jadi kalau saya bikin teksnya kayak gini, nah ini kan 3,5 ya, seluruh teks. Nah, oke. Ini kan terlalu kecil kan, kita mau atur dia bisa. Kita manager lagi, edit style editor. Kita pilih teks. Nah, teks ini ada label teks, ada non teks. Kita cari. Nah, di sini kita atur. Di sini ada non teksnya, ada yang tadi kan non teks kan, ini 3,5 menit. Ini kalau kita klik 20, terus ini hurufnya ya, kita bisa pilih hurufnya, huruf apa mau pakai. Contohnya saya pakai banyak ya, terus saya harus bold. Oke, saya klik save. Nah, otomatis dia akan ikut semua ini dengan ukurannya. Nah, untuk 20. Jadi kalau kita klik lagi ke teksnya lagi, kita klik. Nah, ini ukurannya sudah langsung 20. Nah, tapi kalau kita nggak mau lagi, kita mau ubah lagi, kita klik lagi manager style editor. Kita pilih tadi ini. Kita pilih tadi yang 3,5. Kita save. Terus dia ulang teksnya lagi ini. Sekarang kita balik lagi ke sana, teksnya lagi. Nah, kita pilih labelnya. Nah, labelnya ini kita mau ukuran berapa? Contohnya saya maunya 10 cm. Nah, kalau sudah saya oke. Saya pilih save. Sekarang saya akan mengatur dimensi. Style lagi, editor. Saya klik. Di sini banyak-banyak ya, ada mau atur tabelnya, ada banyaklah simbol-simbol yang kita bisa atur besar kecilnya. Tapi kalau otomatis dia kan kecil, kita akan atur sendiri. Tapi bagusnya kita atur sendiri dengan yang kita ada di sini. Kita masuk ke dimensi. Nah, dimensi sini kita pilih default ISO. Baru, nah di sini kita bisa atur kita mau pakai apa, mau pakai milimeter, sentimeter, meter, inci, ya milimikro, terserah kita. Di sini juga ada
displaynya ada. Nah, ini jaraknya. Jadi kita bisa atur jarak harapannya, besar harapannya bisa kita atur. Nah, teksnya juga kita atur, semua sudah lengkap, tinggal kita bisa atur sendiri di sini. Kita bisa atur toleransinya juga. Nah, terus sini kita mau pakai yang mana. Nah, ini kita centang mana yang mau pakai ini juga bisa. Nah, feedernya ini juga ada semua. Nah, kalau saya ini pakai milimeter, terus besarannya 8 aja. Mesinnya 8, saya sudah. Nah, itu cara mengatur style dan editor style. Terus sekarang kita ini saya hapus dulu. Sebelum kita masukkan gambarnya, kita dulu maunya mengatur kertas dalam ini. Ini kita mau pakai kertas apa? Jangan kita asal langsung masukin gambarnya. Nah, pas kita tahunya kita mau print, ternyata nggak sesuai dengan ukuran kertasnya. Nah, untuk mengubah kertasnya, kita bisa klik kanan di set, kita pilih edit set. Nah, terus di sini kita bisa pilih sheet-nya. Nah, sheet-nya di sini sudah banyak ya, bisa pilih mau pakai A4, A3, A2, A1, A0. Tergantung dari kalian mau pakai mana. Nah, kalau saya sini pakai A3. Nah, terus mau modelnya kemana, landscape atau portrait. Sini saya pakai landscape. Nah, terus baru saya klik OK. Ini bentuknya A3. Tapi kalau mau bentuknya A4, bisa kita klik lagi style A4. Kita klik OK. Nah, dia bentuknya kayak gini. Nah, kita pakai A4 aja ya. A4. Nah, ini cara menyetel kertas. Jangan teman-teman jangan sampai lupa ya. Kalau teman-teman mau masukin gambarnya, nanti teman-teman harus set kertas yang kita gunakan. Yang pas selesai kita gambar, ternyata kita mau cetak di printer, ternyata hasilnya kepotong. Nah, itu yang banyak teman-teman saya alami di luar. Jadi ini saya memberikan informasi terkait dengan cara pemilihan kertasnya di Inventor Darwin, dan nanti pas cetaknya juga enak. Nah, terus kita lanjut mau buat detail block dengan 3 gambar. Nah, kita kan mau buat 3 gambar ini kan kita mau pakai 3 gambar standarnya. Nah, jadi kita akan pilih, kita masuk ke ini sudah kan. Nah, langkah-langkah yang kita harus untuk membuat etika gambar atau kepala gambar, atau namanya title block. Kita klik kanan kita masuk cari title block. Nah, ini title block. Jadi di sini ada Darwin Resort. Kita cari di sini title block. Kita klik. Kita klik kanan di sini. Kita klik kanan di title block. Baru kita pilih define new titik block. Nah. Sekarang selanjutnya kita akan membuat etika gambar atau kepala gambar sesuai dengan ukuran yang diinginkan sebagai berikut. Sebagai yang kita gunakan ya. Gambar kita bikin dulu. Contohnya ini 185. Nah, terus kita buat lagi tingginya ini 10. Ini 185. Kita klik di sini 10. Ini sudah, ini saya blok dulu, saya dulu, saya plus poin, pindahin dulu di sini dulu. Terserah kalian teman-teman. Nanti kita atur sendiri, nanti kita akan dipilih di sini teman-teman. Jadi kita klik on.
Nah, tadi tingginya ini lebarnya 185, 10. Terus kita buat lagi di sini. Ini 45. Sudah. Terus 45. Kita tunggu ya, kita lihat dulu gambarnya. Sudah, terus kita sini 45. Nah, ini bisa dihapus ukurannya. Kita buat lagi. Oh, di sini 40. Terus di sini 64. Nah, sudah. Sekarang kita buat lagi di sini. Di sini 15. 15. Sudah. Nah, di sini 70. 70. Sudah. Hapus. Nah, kita buat lagi dimensinya. Kita atur. Ini ke sini 10. Ini ke sini 85, 185. Ini ke sini 15. Ini ke sini 70. Ini ke sini 45. Ini ke sini 40. Ini ke sini 4. Nah, ini sejajar dengan ini ya. Nah, ini sudah jadi nih kepala gambarnya. Nah, kalau sudah jadi, kita klik finish sketch, baru kita tulis nama kita. Oh, ini kepala gambarnya. Oh, ini gambar satu, kepala gambar. Satu. Sudah. Terus cara mengubah yang kita akan mengubah tadi yang kita sudah gambar, detail yang gambar barunya. Kita akan mengganti yang ini. Maka kita akan mengubah cara title block yang baru pada set 1. Kita klik di ISO-nya. Kita delete ISO. Baru kita klik kanan title block-nya. Nah, terus kita insert dia. Tadi yang kita bikin yang baru kan ini kan. Nah, yang baru ini tadi kan sudah kita hapus ISO-nya, udah hilang nih. Tinggal kita klik kanan di kepala gambar tadi itu yang baru, baru kita insert. Nah, dia masuk sesuai dengan kepala gambar yang kita gambar tadi. Nah, terus saya akan membahas tentang berapa tools fixed view yang digunakan membuat gambar kerja, yaitu seperti di layar ini ada base point, ada project, ada selection, ada detail. Nah, terus nanti ada brick, ada gambar potong, ada gambar pasok. Ini yang banyaklah di sini yang saya jelaskan satu-satu. Nah, sekarang kita akan saya akan bahas satu persatu dulu terkait dengan base
base view. Base view itu kita akan memasukkan gambar, mengambil gambar dasar kita. Contohnya kita klik ini, kita klik yang gambar sini. Nah, kita cari gambar tadi kita. Contohnya file assembly saya klik OK. Nah, ini tampaknya tampak ke atas. Ini kalian mau bisa atur. Nah, ini tampak 3 dimensinya. Nah, tampak atas. Terus saya mau nanya, ini saya mau ubah saya mau gambarnya 2 dimensi. Tinggal kita klik di sini. Nah, kalau kita klik yang stylenya di sini, yang headline di sini, kita klik lagi di sini satu kali lagi headline-nya ini. Kita klik lagi yang ini, yang shading-nya. Kita klik di sini. Nah, ini kalau yang sebelah ini hidden line-nya ini untuk fungsinya untuk 2 dimensi. Yang sebelah kanan ini kita matikan lagi yang ini. Kita klik yang ini. Ini gambarnya fungsinya 3 dimensi. Kita pilih aja yang 2 dimensi ya. Nah, terus yang skala, ini skalanya kita mau ukurannya berapa? 1:1, 1:4. Kita coba 1:2 aja ya. Sudah. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini kan apa nih, terikut semua nih. Kita bisa ubah lagi dia. Kita klik lagi di sini. Kita klik yang ini. Oke. Nah, jadi dia tidak ikut, dia cuma ikut bulat-bulatnya aja. Nah, sudah. Ini udah jadi 2 dimensi kan? Itu cara fungsinya base point. Terus ada project view. Nah, project view ini, project view ini berfungsi mengambil view dari atas, bawah, samping. Syaratnya harus memiliki base point terlebih dahulu. Kita sudah dapat base point-nya kan? Ini. Nah, untuk project view-nya, ini dibilang project view di Inventor Darwin, ini pandangan samping, atas, belakang, tengah. Jadi kita tinggal klik aja base project-nya, tinggal klik ini. Sini 1, di sini 1. Kita klik, sudah, kalau kita klik, keren. Nah, dia ada pandangan atas, depan, dan samping. Nah, terus saya maunya saya taruh yang ini, sudah jadi semua. Terus saya akan lanjut ke slide ini, yang fungsinya. Ini gambar miring ya, kalau kita mau kasih tampaknya sebelah miring. Untuk Darwin, kalau kita punya benar Darwin, tampak miring. Kita klik yang tampak miringnya. Kita kirim. Kita harus punya benda kerja yang miring ya, supaya bisa keklik. Nah, ini ada selection view. Nah, ini selection view ini gambar potongan. Contohnya saya ubah dulu nih ya. Enggak, ya ini aja ya, gini. Terus ini selection, ini gambar potongan. Kita klik di sini, kita tarik garis. Kita mau potong yang mana? Nah, di sini aja. Oke. Kita klik kanan continue. Nah, ini pandangan potongan garis AA, skala 1:2. Nah, kita klik saja di sampingnya. Nah, jadi dia akan muncul tampilan AA dengan afsiran gambar potongan. Ini selection ya, gambar potongan ya. Kita sudah memotong dia. Itu contohnya. Terus detailnya, ada detail. Nah, ini detail, ini fungsinya kalau gambar terlalu banyak rumit-rumit, banyak sekali assembly-nya, terus kita mau munculkan yang detail aja, kita tinggal klik aja detail. Kita klik yang ini, kita tinggal lingkar yang mana. Di sini. Nah, yang kayak ini kan. Sini. Nah, terus kita taruh sampingnya. Nah, dia muncul tampilan robek tapi dia detail. Oh iya, dia akan memunculkan, kita ambil dari sini, ternyata dia muncul di sini untuk memperbesarnya detailnya. Terus lanjut lagi kita ke ini, nanti ini juga ada overlay view. Overlay view itu
Itu untuk assembly seperti banyak komponen. Terus ada juga di sini masuk ke brick. Nah, ini brick nih. Kalau brick ini gambar potongan ya. Nah, di sini kita mau gambar robek yang gimana stylenya. Nah, tinggal kita klik ini. Sorry, sabar. Saya klik lagi bricknya. Saya klik di sini. Tinggal saya klik di tengah. Saya tarik ke sini. Nah, dia akan robek sini. Tapi kita bisa klik lagi. Kita mau yang gimana? Bisa. Nah, ini kayak gini. Robeknya. Gambar sobek. Nah, kita lanjut lagi ke animation title ya, ini gambar original. Ini kan ini akan menampilkan gambar dua dimensinya. Kita akan memberikan ukuran dari berbagai pandangan, maka kita membutuhkan beberapa tools pada menu bar untuk melengkapi dan menjelaskan apa yang akan ditampilkan. Ini nggak tahu nih diameternya berapa, panjangnya berapa. Nah, tapi sebelum di sini, yang kita gambar ini, kita kan sudah tentukan tadi kan di inventor sketch desain sama part desain. Ukurannya akan muncul kayak gitu, tinggal kita tambahkan dimensi aja. Nah, kita pilih dimensi. Nah, kita klik yang mana nih? Kita klik yang ini aja, ini. Nah, ini jaraknya ke sini bisa. Oh, jarak ini langsung saya klik. Saya klik dimensi lagi, saya klik, masuk keluar. Ini berapa nih? 100. Terus saya mau lebarnya ini ke sini, bisa diatur. Kita klik dimensi, kita klik lagi ini, sini. Nih, 50. Saya ganti teksnya dulu ya. Saya ganti manajer toolnya. Kita ganti default. Kita ganti 3,25. Oke. Ini pakai koma. Oke. Nah, ini. Sudah. Nah, ini contohnya 50 ya, 50. Coba saya nggak pakai koma aja ya. Saya ubah style editornya dulu. Yang pakai persen. Nah, ini sudah jadi kayak gini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang memberi ukuran. Kalau kita klik satu-satu kan ukur ini kan terlalu lama. Nah, sekarang saya mau kasih ukuran dia bertangga. Ukurannya bertangga, kita masuk ke sini lagi. Baseline, di sini baseline ada. Baseline dimensi, itu fungsinya untuk membuat ukuran bertingkat secara berkelompok. Contohnya saya tinggal klik base point, tinggal saya blok yang ini. Sudah. Klik OK. Ini terlalu banyak nih bertangganya nih. Nah, sudah. Ini bertangga. Nah, kalau kita klik base point, kita klik satu-satu. Ini satu, ini satu, ini satu. Yang kita memunculkan ya. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, satu, ini satu, ini satu, ini satu. Kita klik kanan, kita tinggal tarik aja. Nah, ini ukurannya nih. Jarak ke sini berapa, jarak ini berapa, jarak ini berarti ini cara menambahkan ukuran bertangga. Terus ada ordinal ini
Fungsinya untuk membuat ukuran dengan sistem koordinat secara berkelompok. Nah, ini kayak kita klik sesuatu dari garis ini ke sini ke sini ke sini bisa sama, tapi ini saya contohkan aja. Saya tinggal klik ini, klik satu, taruh di mana, di sini ya, di sini sama di sini, klik kanan. Nah, ini. Oke, balik ulang lagi. Ini contohnya untuk gambar. Sudah. Contohnya ini kayak buat cara menambahkan apa ya, cara kayak kita ordinal ini, kita blok ini, kita taruh titik, saya taruh di sini aja titiknya. Saya munculkan satu, ini satu juga, ini satu juga, ini satu juga. Nah, kalau sudah kita klik kanan, oke. Nah, ini memberi gambar lurus ya. Jadi kalau kita klik di sini titiknya, dia akan lari ke sana. Jadi kita klik di bawah, dia akan lari ke bawah. Yang jaraknya 34, 30, 30, 39, 28. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya untuk menambah dan ini untuk cari untuk apa? Untuk memberi apa ya? Ukuran diameter bulat. Di sini ada ini fungsinya. Nah, ini memberikan diameter dalam luar. Kita klik aja diameternya, tinggal tarik ini. Ini juga untuk diameter bulat ini ya. Dia otomatis akan connect sendiri kalau diameter bulat. Nih, sama enggak? Oh, 10, 10. Oke. Bisa. Ada juga chamfer knot. Di sini ada chamfer knot. Chamfer knot ini fungsinya memberi tampilan pada gambar tertentu. Jadi kalau ada gambar miring, kita klik aja di sini, kita klik kanan, kita klik chamfernya. Kalau ada gambar miring, saya kan ada gambar miring kan, jadi saya nggak bisa memberi tampilannya. Dia akan keluar sendiri tampilannya nanti. Terus masuk lagi ke center mark. Di sini ada center mark ini, namanya center mark. Ini memberi titik poin. Kalau kita buat diameter bulat, tinggal klik aja ini. Ini center marknya. Tekan sendiri. Saya hapus ini agak ganggu ya. Nah, juga saya hapus juga. Kalau saya hapus yang ini otomatis ini yuk hilang. Ini semua. Ini tadi center marknya sudah saya jelaskan center marknya. Ini ada garis putus-putus, ada garis diameter terbulat. Nah, bisa bikin garis diameter bulat-bulat ini memberi. Terus ada survei text simbol. Di sini ada survei text simbol ini. Ini kita kayak mutar, oh ini simbolnya di sini, tarik aja di sini. Selesai, kita klik kanan. Sudah, ini simbolnya apa? Tandanya. Nah, ini kebanyakan dipakai pas di torak segala macam untuk ukuran-ukuran yang menjelaskan dia apa sudutnya. Di sini ada welding juga, untuk welding simbol, untuk pengelasan. Nah, terus di sini ada teks. Kita menambah teks di sini. Nah, klik aja pandangan 1, pandangan atas. Klik aja pandangan atas. Nah, kita klik kanan, oke. Tinggal kita geser aja. Ini pandangan atas. Terus ada ladder text. Ladder text itu di sini ada ladder text ini. Ini yang memberi ukuran. Jadi kalau kita contohnya diameter ini kan, kita mau beri nama aja, kita klik sini. Klik terus namanya. Oh, diameter 1. Dia akan keluar diameter 1. Terus
balon. Contohnya balon. Di sini ada balon, mana balon? Ini balon. Balon ini fungsinya kita tinggal klik aja. 1. Oke. Ini balon 3. Terus ini balon 1. Ini balon 3. Ini balon 2. Jadi ada 3 part di dalam sini, ada mur, baut dengan platnya. Sini. Jadi ada 3 komponen. Kalau cuma satu ya cuma satu doang nanti munculnya. Terus ada part list. Di sini ada part list. Nah, part list ini fungsinya dari 3 komponen itu tinggal klik aja. Otomatis dia keluar oke. Oke. Nah, kita klik di sini. Nah, kita pakai tadi itemnya 1 itu platnya 1 yang ini cuma plat doang, yang untuk platnya. Terus nomor item keduanya terus ada 6, berarti 6 ya di sini. Nomor dan bautnya ada 6 juga kita pakai. Ini list yang kita gunakan. Nah, tapi kalau mau kenapa muncul di sini part 1, part 2, part 3 enggak? Kenapa enggak ditulis plat, enggak mode dan baut? Nah, ini bisa diatur pas nanti dicetak didesain di part desain 3 dimensi. Saya lupa tadi ubah kemarin pakai nama sesungguhnya. Terus kita lanjut lagi mencetak gambar. Kita pilih file, kita pilih printer. Nah, di sini kita bisa kita akan memilih dia kotak dialog printer, setting pada tombol propertinya. Kita setting di sini. Kita setting mau pakai apa. Contohnya saya di sini pakai printer Epson L1 ya. Nah, di sini kolomnya sudah. Ini kita bisa atur 4 tadi itu. Oke. Nah, di sini sudah, tinggal kita cetak aja 1:1. Di sini sesuai dengan ukuran yang kita desain tadi ini 4. Tapi saya sarankan teman-teman kalau printnya jangan PDF aja filenya, tapi langsung di print langsung di softwarenya Inventor atau Desk Inventor. Nah, kalau sudah ya tinggal kita print. Untuk pembahasan Inventor ini sampai di sini dulu. Saya akan melanjutkan videonya terkait dengan pengembangan atau Desk Inventor 2020. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.